Happy New Year, everyone. Selamat tahun baru untuk kita semua. I do not know about you, but Singapore right now raining. Saya tidak tahu di Indonesia seperti apa, tapi di Singapura saat ini sedang hujan. Surabaya raining or not? Don't have, huh? To me, rain is good Bagi saya, hujan itu baik sekali. for two reasons. Ada dua alasan. Reason number one, Alasan pertama, sorry, let me clear the background of my screen. Reason number one, it is a sign of God's blessing. bagi saya alasan pertama adalah kalau hujan itu simbol atau lambang dari berkat Tuhan. Number two, it washes away dirt, and therefore all things are made new. Nah, alasan kedua adalah hujan itu bisa membersihkan banyak hal-hal kotor ya dalam apa yang sudah terjadi. So I want to start today's sermon by asking you a personal question. Hari ini saya ingin memulai khotbah dengan memberikan pertanyaan yang pribadi kepada saudara. How was 2021 for you personally? Was it good or was it bad? Bagaimana tahun 2021 bagi saudara secara pribadi? Apakah bagi saudara pribadi tahun itu adalah tahun yang baik atau yang tidak baik? Whether it was good or bad, I think for all or for most of us, we had good times and we had bad times over the last 12 months. Tapi bagaimanapun tahun 2021 bagi saudara, saya pribadi sangat percaya bahwa apapun itu pasti ada yang namanya waktu-waktu yang baik terjadi di tahun lalu, ada juga waktu-waktu yang tidak baik terjadi juga di tahun lalu. Some of us may have seen that the prayers we pray come to pass, and some of us see only a part of it come to pass. Mungkin ada sebagian yang melihat apa yang sudah didoakan itu terjadi beneran di tahun lalu, tapi ada juga yang merasa tidak semua yang didoakan itu terjadi di tahun lalu. And some of you, or even you've been praying for years and it's still not come to pass. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang bahkan sudah berdoa bertahun-tahun untuk sesuatu hal itu terjadi, tapi tidak juga terjadi. And sometimes even when things come to pass, they don't happen the way we want it to come to pass. Tapi kadang-kadang walaupun doa itu dijawab, tapi kadang-kadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, bagaimana doa itu dijawab. And for some of us, when you go through problems year after year, the same situation year after year, some people may think of, give up, don't pray anymore. Mungkin ada yang mengalami sudah berdoa, kemudian mengalami hal yang sama berulang-ulang, akhirnya memutuskan untuk, ya sudahlah saya menyerah saja, nggak usah lagi minta apa-apa dari Tuhan. And sometimes we see some of our friends, one of the reason, not the only reason, but one of the reasons some of our friends, our brothers and sisters in church, they stop coming to church because they don't see that dream, that vision, that hope come to pass. Mungkin ada saudara-saudara kita atau teman-teman yang kita kenal tidak datang ke gereja lagi, itu salah satu alasan ya, bukan satu-satunya alasan. Bisa jadi mereka itu tidak lagi bergereja karena apa yang mereka harapkan, mereka doakan tidak pernah terjadi dalam hidup mereka. Bisa jadi. And you think, Pastor, this is the first Sunday of the year and you're preaching such a sad message. Mungkin saudara berpikir, Pastor, ini kan baru awal tahun, kok rasanya mellow banget ya, agak sedih gitu mulainya. But you know something? I want to tell you, because I go through the same thing, I want to tell you that our Lord knows all your pain, your frustration, your hope, and your aspiration you have inside you.
Tapi saya mau memberitahu saudara bahwa Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang mengerti bagaimana saudara lewati, apa yang saudara alami, penderitaan yang saudara rasakan, sakit yang saudara jalani, dan harapan yang saudara miliki di dalam Dia. Bagaimana rasanya, Dia tahu. But even Jesus himself in his prayers to his own Father, Jesus himself hoped that things would be different when he was about to go to the cross. Bahkan Yesus sendiri pada saat dia menjadi manusia, waktu dia berdoa kepada Bapanya, itu pun dia memiliki satu pengharapan kalau bisa tidak seperti yang Bapaknya kehendaki. Kalau bisa terjadi, terjadilah seperti yang dia inginkan waktu dia mau berangkat kepada salib sebelumnya. I mean, you all would know that Jesus himself prayed 3 times, Father, if it's possible, take this cup away. Pasti saudara tahu bahwa Yesus pernah berdoa dan sampai 3 kali dia minta, Bapa, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Now, think about that. Jesus knew, even from very young, for 33 years, he died 33 years old. For 33 years, he already knew that he was born to die on the cross. Pada usia dia yang 33,5 tahun itu, dia sudah tahu sejak hari pertama dia lahirkan di dunia ini, berarti 33 tahunan, dia sudah tahu sebenarnya dia itu dilahirkan untuk pergi ke atas kayu salib pada akhirnya. So, I mean, for 33 years, he had 33 years to prepare himself mentally, in his heart, in his strength, every area. He had 33 years to prepare, yet he prayed 3 times that the cup is taken away. Kalau dia untuk 33 tahun lebih itu sudah mengerti dari awal tujuan dia adalah pasti ke atas kayu salib nantinya. Tentu 33 tahun lebih itu dia sudah persiapkan dirinya secara mental, secara fisik, dan apapun yang dibutuhkan sehingga dia bisa siap untuk melakukan pada saat dia harus naik ke atas kayu salib. So sometimes it is a blessing to you and I that God don't tell us everything. Jadi kadang-kadang menjadi satu berkat bagi kita kalau Tuhan tidak memberitahu semuanya untuk kita sebenarnya. It is His grace and His mercy that you and I are called to live by faith. Kasih karunia dan belas kasihan Dialah yang memampukan kita untuk tetap hidup di dalam iman kita. So today we want to, last week we talked about Jairus' daughter. Nah, minggu-minggu lalu kita sudah berbicara tentang anak perempuan dari Yairus. And how Jairus came to Jesus. Dan bagaimana Yairus pada waktu itu datang kepada Yesus. And how Jesus said, "Come, I will go to your house to heal her." Nah, kita tahu pada saat itu Yesus mengatakan, marilah kita pergi ke rumahmu untuk menyembuhkan anakmu. And then along the way, people came and tell Jairus, don't bother Jesus anymore. Your daughter, sudah meninggal. Dalam perjalanan kita tahu bahwa banyak orang di sana dan mengatakan janganlah mengganggu Yesus karena anak perempuanmu itu kan sudah meninggal. Right. So we talk about how to look at the same thing in 3 different aspects. Jadi kita membahas pada waktu itu bagaimana cara kita memandang dari 3 sudut pandang kepada satu hal yang sama. Jadi satu kejadian dilihat dari 3 sudut pandang. How if you are Jairus, you are the one that come to Jesus, come to God, come to a pastor for prayer because somebody is sick. How do you come? You come in faith? Jadi yang pertama, sudut pandang pertama adalah sebagai Yairus itu sendiri. Apabila saudara adalah posisi dia, misalnya saudara datang kepada pastor atau pendeta untuk berdoa, apakah saudara datang dengan penuh iman atau bagaimana? Then along the way you heard, oh, your daughter died. How would you feel? Does your faith is still, don't worry, I know, I don't worry. I know Jesus will raise her up.
Dan seperti Yairus dalam perjalanan dia mendengar kabarnya bahwa anak perempuan itu sudah meninggal sebenarnya. Nah, kalau saudara jadi dia, apakah saudara tetap punya iman bahwa nggak masalah, kita tetap akan berdoa dan dia akan bangkit kembali atau bagaimana? And then when you come home and you see people are moaning, crying, the funeral is on, and then your wife is crying, how will you feel? Nah, kalau itu terjadi pada diri saudara, misalkan saudara ada di posisi dia, sampai ke rumah melihat anak perempuan sudah meninggal, istri sedang menangis. Kalau saudara jadi dia, apa yang saudara rasakan? And then finally you hear Jesus says, put them out of the house, you know. How will your relative, how will your friends who come to mourn with you, how are you going to do all that? Kalau waktu itu Yesus meminta mereka semua menyingkir. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang berduka pada saat itu, keluarga yang sedang hadir, bagaimana rasanya di kejadian itu? So then again, this is how we ourselves, when we come to God, how do we live for victorious rising? Jadi ini berbicara tentang kalau kita di posisi itu, bagaimana cara kita percaya tetap bahwa ada kebangkitan yang berkemenangan. And then you come to see yourself as Jesus. Okay, of course you're not Jesus, but you see yourself as Jesus. You are the pastor. You are the leader. You are the one that people approach you to come for prayer. Nah, sekarang sudut pandang kedua, sudut pandangnya Yesus. Memang saudara bukan Yesus, tapi anggaplah kalau saudara ada di posisi Yesus, seperti seorang pendeta misalnya atau pastor, di mana orang datang kepadamu meminta sebuah pelayanan. Dan jadi kita lihat dari sudut pandang Yesus. And you say, oh, no problem, come, let's go by faith. I will heal her. And then along the way, people say, hey, don't disturb the pastor, don't disturb the leader. Your daughter already passed away. How will you feel as the leader? Jadi kalau saudara adalah pemimpin di posisi Yesus pada saat itu, saudara mungkin punya iman bahwa, oh nggak apa-apa, nggak ada masalah, mari kita ke rumahmu, kita berdoa untuk anak perempuanmu. Tapi di tengah jalan ada orang yang memberi kabar, anak perempuan ini sudah meninggal. Gitu. Kalau saudara adalah orang itu, apa yang saudara akan rasakan? And then you come to the house, I mean, you see people crying, what will you change I will heal her to, let's pray for the funeral. Kalau saudara ada di posisi pastor itu atau Yesus atau saudara di posisi itu, saudara datang sampai ke rumahnya, yang kelihatan mata bukan anak perempuannya jadi sembuh, tapi malah sudah meninggal, bukan sakit tapi sudah meninggal. Apakah saudara berubah pikiran dari yang mau doakan dia menjadi mari kita lakukan ibadah penghiburan seperti itu? And then finally, as one of the disciples who is watching all this, you know, or one of those people who came with Jairus, you are watching all this, from Jairus asking, from hearing the girl has died, to see Jesus or to see the leader come to the house. How do you feel? Do you wave, or do you like, oh, I believe in Jesus, I believe in Jesus? Jadi ada 3 sudut pandang. Sudut pandang pertama tadi yang sebagai Yairusnya, sudut pandang kedua sebagai Yesusnya, yang ketiga itu di sana ada banyak murid-murid yang menonton kejadian dari awal sampai akhir. Mereka melihat, menyaksikan, mereka menonton waktu Yairus mendatangi Yesus, kemudian Yesus juga mengatakan oke, kemudian Yesus mengatakan dia sedang tidur dan tidak mati. Dia menyaksikan. Jadi ada sudut pandang ketiga adalah orang yang menyaksikan. Kalau saudara adalah orang yang menyaksikan di saat itu, apa yang saudara rasakan? Apakah saudara mengikuti ucapan orang banyak atau Yesus? So, when we live this year, we will have many opportunities to go through these 3 stages of life. Jadi saat kita menjalani tahun 2022 ini, tentu kita banyak kesempatan di posisi menjadi 3 orang ini. Jadi 3 sudut pandang ini mungkin banyak kesempatan membuat kita itu berpikir dari 3 sudut pandang. So today we're going to look into another person from the Bible, and his name is Joseph. Very famous story. Nah, hari ini kita akan melihat sebuah kehidupan seseorang yang sangat terkenal di Alkitab yang bernama Yusuf. Now, Joseph was the son of Jacob,
and he is the 11th son, not the number 12, he's 11th son of Jacob. Yusuf ini adalah anak Yakub, urutannya adalah urutan ke-11. Dia bukan anak terkecil, tapi dia urutan yang ke-11 dari 12 bersaudara. And I'm going to ask Pastor Iskandar to help me to read Genesis chapter 37, verse 1 to 10, but to focus on verse 8. Oke, Pastor Paul akan minta saya untuk membantu membacakan dari Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 10, tapi nanti kita akan fokus di ayat 8-nya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat 8, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang, sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Sorry, verse 11, and in verse 11, sorry. Oke, ayat 11 ya. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Can you repeat verse 8 and focus on it, please, Pastor Iskandar? Oke, saya akan mengulangi ayat 8 ya, kita fokus ke sini. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. So, Joseph have these two dreams. Jadi Yusuf kita ketahui dia bermimpi ada dua jenis mimpi. If you have a dream from God at 17 years old that you're going to be a ruler, you don't think you will be sold as a slave and become a prisoner, correct? Kalau saudara ada di posisi dia, di usia saudara umur 17 dan memiliki mimpi di mana saudara akan berkuasa atas mereka semua, tentu saudara tidak pernah akan terpikirkan saudara akan menjalani proses menjadi hamba kan atau budak, betul nggak? So even as a believer and God give you a vision that you will preach to villages or you preach to cities or you will heal people, you would think, wow, God is going to raise. You don't think that you will go through suffering. You don't think you will go through difficulties, correct? Iya, kalau misalkan saudara mendapat visi atau memang Tuhan memanggil saudara untuk menjadi pengkhotbah, masuk ke dalam lingkungan orang-orang untuk memberitakan Injil, tentu saudara tahu bahwa Tuhan akan pakai diri saudara dengan hebat. Tentu dalam pikiran saudara tidak pernah terlintas dalam pikiran nanti akan mengalami hal-hal yang buruk dan tidak menyenangkan dalam prosesnya kan. You think that God give you a vision that you own a big company or you have a lot of material goods. You would think, wow, every year is going to be an increase. You don't think about becoming a waiter, becoming a cook. You don't think about working long hours, 20 hours a day. You think about every year is going to be better and better, isn't it?
Ya, kalau saudara mendapatkan visi atau mimpi dari Tuhan, walaupun Tuhan yang ingin menjadikan saudara menjadi pengusaha yang sukses, tentu tidak pernah terlintas prosesnya itu menjadi apa namanya pelayan dulu, melayani orang, kemudian mungkin jadi koki atau memasak atau apapun yang kita rasakan proses itu tidak menyenangkan. Tidak mungkin dalam pikiran kita terlintas proses yang tidak menyenangkan itu karena mimpinya kan baik semua dan visi itu dari Tuhan. And think about it, isn't it the grace and the mercy of God? He doesn't show you everything. Nah, kalau sudah berpikir seperti itu, bukankah kita bisa merasa kasih karunia Tuhanlah yang sebenarnya merupakan anugerah kalau Tuhan tidak semua cerita ke kita, sampai proses yang nggak enaknya diceritain juga di depan. Jadi kalau dia nggak cerita itu adalah anugerah, betul? Right? Jesus knew that he's going to go to the cross and he had to pray 3 times. You don't know what's going on, so we got to pray every day. Jadi Tuhan Yesus tahu dengan jelas pasti dia akan naik ke atas kayu salib, sehingga dia pun harus berdoa untuk kalau sampai 3 kali dia berdoa kalau bisa lalukan cawan ini jangan sampai terjadi seperti itu. Dia adalah Yesus. Kalau saudara nggak tahu kan apa yang akan terjadi yang nggak enaknya itu. Jadi doalah tiap hari, jangan kayak Yesus doa 3 kali, doalah tiap hari. But we know that Joseph became a slave. We know that Joseph became a prisoner. And in the end, Joseph became the governor of Egypt. Tentu kita tahu kisah Yusuf ini. Yusuf itu akhirnya dijual menjadi budak, kemudian dia masuk penjara, dan akhirnya dia baru diangkat menjadi penguasa di Mesir. And the Bible tells us that he was 17 years old. Just now you read, Pastor Iskandar read, he was 17 years old. He had this dream, and he became governor at the age of 30. That means 13 years have passed. Jadi kita tadi sudah baca, dia mendapat mimpi itu di usia 17. Kemudian kita tahu pada saat dia diangkat menjadi penguasa, gubernur itu di usia 30. Berarti ada kejadian 13 tahun di sana. And then the strange thing is this, during the 7 years of plenty, we know that Pharaoh had 2 dreams, correct? Nah, yang aneh adalah pada saat 7 tahun masa panen raya itu, kita tahu kan bahwa waktu itu Firaun memiliki mimpi dua mimpi kan. And Joseph was the one who interpreted the dreams for him. Dan Yusuflah yang memberikan arti dari mimpi Firaun itu pada saat itu. And Pharaoh made Joseph the governor of Egypt. Dan akhirnya Raja Firaun memberikan kuasa kepada Yusuf untuk menguasai Mesir, memerintah. So think about it, he become governor. I mean, after Pharaoh is Joseph already. He's powerful. But the Bible never once record 7 years of plenty. Joseph went to find the father. Jadi kita tahu setelah Firaun mengangkat dia menjadi penguasa, kemudian ada masa 7 tahun panen raya, dan di masa makmur seperti itu, dia tidak tercatat di Alkitab bahwa dia pergi untuk mengunjungi ayahnya di rumah bapaknya yang lama. And the brothers only came to Egypt to buy grain near to the end of the first year of the 7 year of famine. So towards the end of the first year of the famine, the brothers came. Dan kita tahu tercatat di Alkitab bahwa saudara-saudaranya yang bersama bapaknya itu akhirnya kan datang ke Mesir, saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Itu pun kejadiannya di akhir tahun pertama masa kelaparan, masa kekeringan. Barulah saudara-saudara Yusuf ini datang untuk membeli bahan makanan ke Mesir. And yet they do not know that this is Joseph. They do not know that this is the brother. Dan mereka, saudara-saudaranya itu pada saat datang untuk beli bahan makanan, mereka walaupun ketemu Yusuf, mereka nggak tahu itu adalah Yusuf. And then when the grain ended, what they bought on the first year ended, it was towards the end of the second year that they came to buy grain again. Kemudian kedua kali mereka datang untuk beli bahan makanan lagi, karena gandum yang mereka beli bawa pulang itu sudah hampir habis. Kemudian akhir tahun kedua masa kekeringan itulah
mereka datang lagi untuk belanja, beli bahan makanan. So 13 years plus the first 7 years of plenty is already 20 years past. Jadi kalau kita hitung 13 tahun masa dia berproses sampai dia menjadi pemerintah, kemudian tambah 7 tahun masa panen itu, dan di total lebih kurang sudah ada how many years, Pastor? 20 years. Start 13 years as slave and prisoner, 13 tambah 7 7 years ya. of plenty. Ya, 13 tahun proses sampai dia naik jabatan, kemudian tambah 7 tahun masa panen raya itu, ada 20 tahun proses di sana. And only on the 22nd year, after 22 years, did Jacob reunited with Jesus, with Joseph. Jesus. Tapi tambah lagi 2 tahun karena masa kekeringan, akhir tahun kedua masa kekeringan barulah orang tua dari Yusuf ini bertemu dengan Yusuf, karena Yakub datang ya ke Mesir dan mereka baru ketemunya di situ 22 tahun setelahnya. But the thing is that, even then, the brothers didn't say, "Oh, we are your slave." They didn't come to Joseph to submit himself and let Joseph rule over them. Itu pun setelah saudara-saudaranya mengetahui keberadaan Yusuf dan siapa itu Yusuf, ternyata itu adalah saudaranya, mereka pun tidak punya sikap untuk datang siap untuk melayani yang menjadi hamba atau budak bagi Yusuf. Mereka nggak punya sikap itu. So the thing is that when did that happen? When did the brothers, when did that dream fulfill? When did that happen? Jadi pertanyaannya adalah kapan visi atau mimpi dari Yusuf di mana saudaranya akan datang sujud menyembah pada dia, itu kapan kejadian menjadi kenyataannya, itu kapan? It only happened when Jacob, their father, passed away. Itu terjadi pada saat setelah Yakub, ayah mereka itu meninggal dunia. And Jacob lived in Egypt for 17 years. Dan Yakub tercatat tetap tinggal di Mesir selama 17 tahun sebelum meninggal. So after this happened, this thing, this vision, this fulfillment of the vision of the brothers bowing down to Joseph and say, "We are your servants. We you rule over us." This happened 39 years after Joseph had the dream at 17 years old. Jadi mimpi Yusuf di mana saudara-saudaranya datang sujud menyembah pada Yusuf, menyembah Yusuf, jadi Yusuf berkuasa atas saudaranya itu terjadi setelah 39 tahun kemudian. Sejak mimpi itu ada, datang pada Yusuf, sampai menjadi kenyataan. Itu kira-kira 39 tahun barulah benar-benar jadi kenyataan. How do we get 39? The reason why I'm giving you all the numbers, they're actually very significant. Yeah? Nah, saya punya alasan kenapa saya harus hitungkan untuk saudara jumlah-jumlah tahun itu, karena memiliki satu arti yang sangat signifikan. When we talk about all the numbers, we'll talk about it next time in another sermon. But just think about this. God took time to mold everyone, not just Joseph, but everyone involved in this vision. Walaupun angka-angka yang saya maksud itu punya arti-arti tersendiri, tapi kita bisa bahas itu di kesempatan atau khotbah yang lain. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ada waktu yang dibutuhkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan setiap orang, bukan hanya Yusufnya sendiri, tapi setiap orang yang terlibat dalam kisah ini untuk benar-benar menjadikan mimpi Yusuf itu menjadi kenyataan. First, he molded Joseph. Yang pertama, dia membentuk Yusuf. Joseph had this big dream that the brothers will bow down before him. Yusuf mendapat mimpi ini di mana saudara-saudaranya datang sujud menyembah kepadanya. And then he went down from brother to slave to prisoner, and yet
God raised him up. Jadi dia berubah status. Pertama sebagai saudara, bagi saudara-saudaranya dia adalah seorang saudara. Tapi dia turun kelasnya menjadi budak. Kemudian dia turun lagi menjadi orang yang dipenjara. Tetapi Tuhan mengangkat dia kembali menjadi penguasa di Mesir. So maybe in our life, we also had this dream, this vision, and then things just went from bad to worse. Mungkin kita juga sama memiliki visi atau mimpi yang begitu jelas dan baik sekali. Tapi yang kita hadapi adalah kita justru turun dari kondisi baik menjadi buruk, bahkan dari buruk menjadi lebih buruk lagi. And yet God would use that time of hopelessness, no more hope, no more, gak ada harapan lagi, no more hope, no more faith. And yet God can victoriously raise you up higher than where you were before. Tetapi Tuhan bisa menggunakan saat-saat putus asa kita atau di mana kita merasa tidak ada lagi harapan dalam hidup kita, dari kondisi di sana dia bisa membangkitkan kita secara berkemenangan kepada tahap di mana yang dia ingin kita alami. No, you were hoping that, oh, the most I get restored. Remember, Joseph said this to the butler. He says, please tell Pharaoh I am innocent. And if Pharaoh restore him, at the most, he go home to his father as a brother, not as a governor. Jadi saudara melihat di sana sebenarnya harapan Yusuf waktu dia ada di dalam penjara, harapannya sudah lebih sederhana. Yaitu apa? Kita masih ingat ada orang yang akhirnya keluar kan, yang sama-sama di penjara itu akhirnya keluar, tapi dia berpesan kepada pembawa cawan itu, dia bilang, tolong ingat, katakan kepada Firaun, saya ini tidak bersalah, jadi saya dipenjarakan tanpa ada salah. Supaya apa? Supaya nanti kalau saya dibebaskan, saya bisa pulang ketemu orang tua saya lagi. Jadi harapan dia hanya sebatas itu pada waktu itu. And therefore, when you have a dream, but your life or your process seems to bring you lower and lower, keep your eyes on Jesus, because he is the one that will raise you up victoriously. Jadi kalau dalam hidup kita benar-benar kita punya visi dan mimpi yang jelas, tapi kenyataannya yang kita alami adalah jauh di bawah yang kita harapkan, maka arahkanlah pandangan kita kepada Yesus Kristus saja. Karena dialah satu-satunya pribadi yang bisa mengangkat kita, membangkitkan kita dengan berkemenangan. And the first group of people that God, when he raised you up and blesses you and make you the person he wants you to be, he will actually use it to bless your family. Dan orang-orang yang Tuhan pakai, mungkin di saat di mana saudara sudah sudah disiapkan Tuhan supaya saudara menjadi orang yang Tuhan kehendaki, mau seperti apa, dia ingin saudara menjadi apa. Itu adalah orang-orang di sekitar saudara yang mungkin terlibat dalam membangkitkan saudara, memberkati saudara. Itu adalah orang-orang yang akan akhirnya memberkati juga pertama keluarga kita sendiri. So Joseph's brother came to Egypt to buy grain. He became a blessing and look after his family. Dia didatangi saudara-saudaranya untuk membeli bahan makanan. Berarti apa? Berarti dia atau Yusuf ini menjadi berkat bagi keluarganya, seluruh keluarga, seisi rumahnya itu. Dia menjadi berkat bagi seisi rumahnya. And therefore, in our life, when God victoriously bring us up, he will also want you to use that victory, that victorious rising to bring your family up. Jadi kalau saudara dalam hidup saudara, Tuhan membangkitkan saudara dengan penuh kemenangan, maka kemenangan yang saudara dapatkan itu akan merembet kepada keluarga saudara. Dan kemenangan itu juga akan terjadi atas kehidupan keluarga saudara, seisi rumah saudara. And then during the years of famine, when people come to Pharaoh to ask for grain, Pharaoh will say, go to Joseph, go to Joseph, go to Joseph. And therefore, Joseph becomes a blessing to everybody else.
Dan saudara tahu kisah waktu 7 tahun masa sulit atau masa kekeringan itu bukan hanya keluarga Yusuf yang butuh makanan, tapi seluruh bangsa di dunia ini membutuhkan makanan, bahan makanan, dan mereka datang kepada Firaun untuk beli bahan makanan. Tapi Firaun mengatakan, carilah Yusuf, karena dia yang punya semua. Jadi carilah Yusuf, carilah Yusuf. Artinya apa? Artinya Yusuf akhirnya bukan hanya menjadi berkat bagi keluarga, tapi dia menjadi berkat untuk semua orang di atas muka bumi pada waktu itu. And therefore, in our life, when God give you a vision, God give you a dream, it's never for yourself alone. Jadi kalau dalam hidup saudara, Tuhan memberikan visi atau mimpi yang besar bagi saudara, itu bukan dimaksudkan untuk diri saudara pribadi saja, tidak pernah, tapi untuk semua orang. It is always for your family, for the people around you, whichever you are, whether in Medan or in Indonesia or in Singapore, it's always to bless other people. Jadi kalau Tuhan memberikan visi atau mimpi yang besar itu bagi saudara, maka tidak hanya berhenti di diri saudara, tetapi selalu berbicara tentang untuk keluarga saudara, menjadi berkat bagi keluarga besar saudara, lingkungan saudara, atau kepada siapapun di mana saudara ditempatkan atau saudara berada. Mungkin ada di Medan, di Singapura, kemanapun saudara pergi, orang-orang yang berada di sekitar saudara akan diberkati. And you know something? I thank God that RGF and IGC, we go through good times and bad times, but every time God is doing something in the background. Saya sangat bersyukur karena di Agape Grace Family dan IGC Palembang, walaupun kita sama-sama mengalami hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik, tetapi saya tahu, saya percaya, dan saya tahu bahwa Tuhan selalu bekerja di belakang layar. And I want to take Jesus at the cross as the example. Saya ingin mengambil kondisi Yesus pada saat di atas kayu salib sebagai contoh bagi kita. And I will repeat this example for the next 2 weeks as well. Kemudian kita akan mengulangi contoh yang kita ambil ini untuk 2 minggu ke depan nanti. Why? Because if I tell you one time, next week you forget already, so I got to remind you. Kenapa harus diulang 2 kali? Karena kita ini kalau cuma dibilang sekali sering lupa. Jadi saya harus mengingatkan saudara. We know that Jesus was crucified at the cross. Kita tahu bahwa Yesus disalibkan sebagai korban. We know that when he was hanging at the cross, the people were making fun of him. Kita tahu pada saat dia naik ke atas kayu salib, maka orang akan menghina dia, mengejek dia. They were making fun. If you can save others, save yourself. Mereka akan mengejek dia karena dia katakan kalau engkau bisa menyelamatkan orang, selamatkanlah dirimu sendiri. You come down, we believe you. Kalau engkau bisa turun dengan kamu bisa turun dari salib itu, kami maka akan percaya padamu. So while he was hanging on the cross for 6 hours, people were making fun of him. People were jeering at him. Even the thief on his left and right also make fun of him. Saudara bayangkan 6 jam digantung di atas kayu salib, semua orang di bawah sana menghina dia, mengejek dia, bahkan orang yang tergantung bersama dia pun bisa mengejek dia ikut-ikutan. You know what Jesus was saying? Jesus was not listening to them. Jesus was keeping his eyes on Father. He said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Tapi apa yang kita lihat Yesus lakukan pada waktu itu? Dia tidak menyibukkan diri untuk mendengar suara-suara bising dari orang-orang yang mengejek dia pada waktu itu, tetapi dia tetap memfokuskan, memusatkan dirinya kepada Bapaknya. Bahkan dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. So if God give you a dream, God give you a vision, the ups and down you go, forget about the noise outside. Keep your eyes on Jesus. Jadi kalau Tuhan memberikan visi atau mimpi yang besar bagi saudara, maka saudara perlu lakukan adalah, saudara jangan izinkan suara-suara yang bising di luar sana, sehingga saudara tidak bisa fokus kepada Tuhan. Tapi fokuskanlah kepada Tuhan Yesus Kristus saja.
Because those people at the cross making fun of Jesus did not see that God at the temple was tearing the veil that separate the outer, the holy place and the holy of holies. Karena waktu kejadian Yesus di atas kayu salib itu, orang-orang yang berada di TKP pada waktu itu sedang mengejek, menghina dia, mengolok-olok dia. Mereka nggak tahu sama sekali bahwa di saat yang bersamaan terjadi satu hal yang penting, yaitu di Bait Allah itu ada tirai yang memisahkan ruang Maha Kudus dan ruang kudus, itu terbelah menjadi terbuka. Dan mereka nggak tahu itu terjadi. Can you imagine there's this big veil that separate man from God? Saudara bisa bayangkan ada tirai yang memisahkan antara Tuhan dan manusia. And when Jesus was hanging on the cross, people are making fun of him. Nah, pada waktu Yesus di atas kayu salib, orang-orang mengolok-olok dia dan menghina dia pada waktu itu. You know what God was doing? God was tearing the cloth so that man can come. Finally, man can come to the presence of God. Dan pada waktu itu jugalah apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan menyobek tirai yang memisahkan antara manusia dan Tuhan, sehingga manusia sejak saat itu memiliki kesempatan atau memiliki hak untuk bertemu, masuk kepada keberadaan Tuhan atau hadirat Tuhan. So even as you yourself, or even for Joseph, he had the dream at 17, God was changing him, and took 39 years that when the brothers came, his heart was not angry, his heart was not proud, his heart was humble. Jadi sama seperti kalau saudara memiliki visi atau mimpi dari Tuhan, seperti Yusuf juga mimpi pada saat usia 17 tahun, tetapi selama 39 tahun Tuhan mempersiapkan dia sedemikian rupa, sehingga pada saatnya tiba, waktu saudara-saudaranya datang kepada dia, hati dia tidak penuh dengan kemarahan lagi, sama sekali tidak, dan dia bisa menerima saudara-saudaranya. People may make fun of you when things are bad. Mungkin orang bisa mengejek saudara ketika hal buruk terjadi pada saudara. Where is the vision? Where is the dream? You talk so much about faith. What's happening? Mungkin orang mengejek, mana mimpimu, apa yang kamu katakan itu, imanmu pada Tuhan, mana buktinya, apa itu semua. Mungkin mereka mengejek saudara. You don't know what God is doing behind. Tapi saudara sendiri pun tidak tahu apa yang sedang Tuhan lakukan di belakang layar. God is preparing you. Tuhan sedang mempersiapkan dirimu. God is preparing your family. Tuhan mempersiapkan keluargamu. God is preparing the people so that Jesus can be glorified. Dan Tuhan juga mempersiapkan orang-orang, semua orang yang ada, sehingga pada waktunya tiba, Yesus dipermuliakan. So this year will be a year of victorious rising for you in many areas of your life. Jadi tahun 2022 ini adalah tahun kebangkitan yang berkemenangan bagi saudara dan setiap aspek hidupmu. Keep your eyes on Jesus Christ. Arahkan matamu hanya kepada Yesus Kristus. We will carry on next week. Kita akan melanjutkan di minggu depan. But I want all of you to turn on your camera because I want to bless you. Tapi saya ingin saudara sebelum kita mengakhiri ibadah, tolong nyalakan video karena Pastor Paul mau mengucapkan berkat untuk saudara semua. Amen. Come, let's bless them, Pastor Iskandar. Father God, in Jesus' name, I thank you for your goodness and your grace. Allah Bapa, kami bersyukur buat semua kebaikan dan kasih karunia-Mu bagi kami semua yang ada di sini. I bless them, all these people, all our family in AGF and IGC. Berkati mereka semua, berkati keluarga mereka semua yang ada di AGF dan juga IGC. Lord, that this year, 2022, will be a year of victorious risings in their life.
Sehingga Tuhan tahun ini, tahun 2022 menjadi tahun kebangkitan-kebangkitan yang penuh dengan kemenangan dalam hidup mereka semua. And let their life be an example for all who look and keep looking at Jesus Christ. Sehingga kehidupan mereka, keluarga mereka menjadi teladan dan patokan orang bisa melihat bahwa ada kemuliaan Kristus dalam hidup mereka semua. Father God, I speak victory, 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 victory to every person, their children, their family, in Jesus' name. Bapa, aku perkatakan kemenangan, kemenangan, kemenangan kepada setiap orang yang ada di sini dan juga kepada dalam setiap aspek dalam hidup mereka semua. And when 2022 comes to an end, Sehingga pada tahun 2022 berakhir nanti, we can lift up our hands and say, yes, Lord, it has been a year of victorious risings. maka pada waktu itu kami bisa mengangkat tangan kami dan mengatakan, ya Tuhan, tahun ini sudah menjadi tahun yang penuh dengan kebangkitan yang berkemenangan bagi kami. And we give you all the glory, our Lord and Savior, Jesus Christ. Dan kami memberi segala kemuliaan itu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penyelamat kami. Amen. Amin. God bless you. Have a happy new year. Tuhan memberkati dan selamat tahun baru buat kita semua.